Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini saya akan bereksplorasi kembali dengan tools Helium. Nah, untuk pokok pembahasan kita kali ini adalah kita akan mencoba mengeksplorasi salah satu tools dari Helium yang disebut dengan Web Recognition. Jujur aja nih ya, saya belum pernah sama sekali nyoba tools yang website recon dari Helium ini. Kira-kira gimana sih proses dari web recon ini dan hasil yang didapatkan berupa apa? Nah, sekarang kita sama-sama eksplorasi bareng dari tools website recognition ini. Untuk memulainya, seperti biasa, kita pilih workspace yang kita buat kemarin, ini, kemudian juga saya akan mulai dengan tools yang namanya website recon. Kalau di video kemarin kita sudah coba yang website scanner dan hasilnya lumayan detail juga ya. Sekarang kita akan coba website recon, kita pilih. Kemudian nama tasknya adalah misalkan recon full apps. Kemudian untuk targetnya kita masukkan website yang kemarin ya, testphp.phoneweb.com. Kemudian kita checklist alias agree ya, bahwa kita sudah diotorisasi untuk melakukan scan terhadap website tersebut. Kemudian kita sudah agree juga atau kita sudah setuju dengan term of service dari aplikasi Helium ini. Kemudian kita tinggal start scan. Nah, ini nanti Helium akan langsung melakukan proses scanning dengan menggunakan web recon ini. Nah, sambil kita menunggu, kita lihat proses lebih detailnya berupa apa ya. Nah, tinggal kita klik saja nama tasknya yaitu recon full apps. Kemudian kita lihat informasi secara detailnya. Untuk informasi scan-nya sama kayak yang kemarin, ada task name-nya, kemudian ada targetnya, kemudian ada waktu mulainya, dan status saat ini. Statusnya sedang scanning ya. Jadi kalau dia sudah selesai, statusnya akan berubah menjadi complete atau finish. Kemudian di bawah sini ada progress bar-nya. Teman-teman bisa lihat progress bar-nya itu sudah berapa persen. Ini masih 0% ya. Kemudian kalau kita lihat scan result-nya ada di bawah. Ternyata dia menggunakan tools Nikto sebagai web recon-nya. Ini Nikto ini teman-teman bisa temui di Kali Linux sudah ada kalau nggak salah saya. Di Kali Linux sudah ada atau di Parrot OS itu juga sudah ada. Teman-teman tinggal pakai saja atau kalau yang belum ada tinggal install, gampang kok install Nikto-nya. Nah, ini progresnya sudah selesai. Ya, lumayan cepat untuk web recon. Dan hasilnya oke. Target IP sekian, ya sama kayak yang kemarin. Kemudian hostname-nya betul. Port targetnya 80, waktu mulainya sekian. Kemudian ada informasi lebih lanjutnya yang kita dapatkan mulai dari server yang digunakannya apa. Ternyata server yang digunakan adalah Nginx ya, versi 1.19.0. Kemudian PHP-nya menggunakan 5.6.40 di sistem operasi Ubuntu 20.04.1. Kemudian di sini ada keterangan ya, anti-click checking, X-frame option header is not present. Nah, berarti fitur atau fungsi dari anti-click checking-nya dari aplikasi ini atau website ini kayaknya tidak diaktifkan ya. Jadi ada kemungkinan kita bisa melakukan serangan-serangan yang menggunakan teknik click checking seperti ini. Kemudian access protection header juga not defined, berarti dia juga akan riskan dengan serangan cross-site scripting. Kemudian juga X-content type option header-nya juga tidak di-set. Kemudian beberapa informasi yang lain teman-teman tinggal lihat sendiri seperti apa. Nah, ini adalah hasil informasi atau hasil recognitions yang bisa ditampilkan oleh aplikasi Helium. Lumayan banyak ya informasi-informasi kritikal yang bisa kita dapatkan. Ternyata
web ini memang ada beberapa yang masih rentan terhadap serangan-serangan seperti click jacking atau XSS. Nah, nanti ketika kita sudah menghasilkan ini, hasil dari scan ini kita akan laporkan kepada si pengembang aplikasi tadi. Supaya apa? Supaya admin tersebut bisa melakukan perbaikan terhadap sistem atau web aplikasi mereka. Kemudian fitur yang lain adalah ternyata hasil dari reconnaissance ini dia bisa diekspor ya menggunakan teks dokumen ya, berarti bisa diekspor ke Notepad. Saya coba save, kemudian kita buka menggunakan Notepad. Nah, ini hasilnya. Ya, teman-teman bisa ekspor hasilnya dan kemudian bisa dibuat laporannya. Ya, bisa dibuat laporannya. Ya, menarik sekali. Ya, teman-teman bisa lakukan itu. Kemudian daftar hasil scanning dengan website Recon ini teman-teman bisa lihat di menu scan ya. Nah, nanti di sini ada menu baru yaitu Recon Phone Apps, kemudian beserta informasi-informasi lainnya. Nah, tetapi teman-teman tidak akan mendapatkan vulnerability ya di sini. Karena kenapa? Karena website Recon ini dia bertujuan untuk menggali informasi-informasi secara detail saja, bukan menentukan ranking-ranking risikonya. Kalau menentukan ranking-ranking risikonya atau kerentanannya, itu yang kita gunakan adalah website scanner. Tapi untuk melihat lebih detail informasi-informasi ada kelemahan apa saja di dalamnya, dan teman-teman bisa menggunakan Recon Phone Apps ini. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk melakukan web Recon ini, tetapi targetnya berbeda ya. Kalau tadi kan kita gunakan targetnya test.php.phoneweb.com. Nah, sekarang kita akan gunakan website yang berbeda. Tetapi website ini juga merupakan website yang memang sengaja dibuat untuk latihan pengujian ya, atau latihan-latihan untuk melakukan web pentest. Mungkin teman-teman pernah dengar website namanya BWeb. Nah, kita akan gunakan itu ya. Kebetulan ada orang yang sengaja mempublish aplikasi ini di sebuah domain. Nah, kita mulai saja. Kita pilih website Recon, kemudian kita tulis namanya Phone Apps BWeb. Kemudian untuk targetnya di sini. Nah, teman-teman bisa gunakan URL atau hostname-nya ini ya. Kemudian kita agree. Kemudian langsung start scanning. Oke. Kemudian kita lihat informasi detailnya seperti biasa. Ya, kita tunggu saja ya hasil rekonnya selesai. Sambil menunggu hasil scanning rekonnya, kita minum dulu. Sambil menunggu proses scanningnya selesai, kita lihat dulu hasil sementara ya. Hasil dari scanningnya. IP yang digunakan adalah 34.64 sekian-sekian, kemudian target portnya adalah 443. Ada yang tahu teman-teman? Ya, kalau tadi 80 itu website dari phone webnya itu menggunakan protokol HTTP atau HTTP biasa tanpa S. Nah, dia akan berjalan di port 80. Sedangkan target kita yang sekarang itu adalah HTTPS. Nah, kalau HTTPS dia bekerja atau berjalan di port 443. Khusus untuk yang HTTPS, di sini muncul informasi tentang SSL-nya ya. Mulai dari subjeknya apa, kemudian chippernya atau enkripsinya menggunakan apa. Nah, di sini dia menggunakan TLS AES 256 bit ya. Kemudian dia pakai GCMSH 384. Kemudian untuk servernya dia menggunakan Nginx 1.18.0. Kemudian PHP-nya dia menggunakan 5.5.9 ya. OS Ubuntu 4.14. Wah, ini udah ketinggalan jauh nih versinya. Kemudian anti click jacking-nya dia tidak ada ya. Artinya dia akan riskan dengan serangan click jacking ini. Kemudian XSS protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some form of XSS. Nah, karena dia tidak di-define, maka
ada kemungkinan kita bisa menyerang dengan jenis serangan cross-site scripting. Ya, kemudian juga ya dia tidak menggunakan secure flag-nya. Jadi ada kemungkinan juga kita bisa menggunakan atau mengambil sesi ID atau session ID dari cookie PHP-nya. Kemudian juga hostname-nya dia tidak sesuai dengan sertifikat yang ada. Ini juga bisa menjadi masalah nantinya. Nah, teman-teman tinggal lihat saja informasi-informasinya seperti ini. Ya, banyak file-file yang ternyata tidak ditemukan, banyak banget ya, makanya proses scanningnya agak lama nih. Ya, kemudian juga metode HTTP-nya dia mengizinkan metode get, head, post option, ini kelihatan. Nah, kemudian juga ini ada SVDB 44056, ini adalah login bla 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 SIP 022 allow user account info including password to be retrieved remotely. Dan juga bahaya nih. Jadi kalau misalkan link ini ya, directory ini bisa mengakibatkan pengguna itu bisa meretrieve secara remote informasi-informasi dari pengguna ya, akun-akun pengguna, termasuk di dalamnya juga password. Oke, udah puas kan teman-teman ya? Kita sudah mencoba 2 website yang dijadikan target untuk melakukan website recognition atau web recon. Nah, jika teman-teman masih penasaran bagaimana cara kerja web recon, ya teman-teman silahkan coba fitur ini atau tools ini di aplikasi Helium. Jadi teman-teman silahkan pakai, dan jangan lupa saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan kepada teman-teman, tolong jangan menjadikan website-website orang lain yang tanpa izin kita jadikan target. Ya, itu tidak boleh sama sekali. Dan jika terjadi apa-apa, saya tidak akan bertanggung jawab atas tindakan teman-teman semuanya. Karena saya membuat konten ini adalah untuk edukasi dan juga untuk memperlihatkan kepada teman-teman salah satu fungsi tools-tools yang biasanya kita gunakan untuk melakukan penetration testing. Oke? Mungkin ini saja eksplorasi yang bisa saya lakukan dan tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa terus semangat untuk belajar security. Kita bertemu lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.